Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita boleh berbangga walaupun banyak pengamat yang pesimis terhadap munculnya tokoh-tokoh muda memimpin negara ini ataupun menjadi pemimpin, menjadi politisi. Banyak sekali tokoh-tokoh muda yang terpilih menjadi anggota DPR, bahkan DPD, bahkan masih ada di PD itu ada yang usia 22 tahun. Anggota DPR ada yang 23 tahun, 26 tahun. Banyak sekali generasi Z yang menjadi wakil rakyat. Walaupun ada juga beberapa pengamat yang sinis menanggapinya, negatif pikirannya, penilaiannya. Banyak orang yang meragukan kemampuan daripada anak muda yang muncul di dunia politik baik sebagai wakil rakyat maupun pejabat pemerintah. Ada yang masih tolol lah, yang dungu lah, yang ingusan lah, dan sebagainya. Benarkah demikian? Menurut saya tidak. Itu tergantung cara kita berpikir dan tergantung dari sudut pandang kita terhadap masa depan bangsa ini. Pemimpin muda muncul itu biasa di seluruh dunia, biasa. Yang menjadi anggapan negatif itu dikarenakan pertama, orang-orang itu anak-anak muda yang menjadi politisi karena punya duit, banyak modal, dan terafiliasi dengan kerabat, keluarga, politisi juga, ataupun pejabat publik. Kenapa demikian? Kenapa itu negatif? Bahkan sebagian besar anggota DPR yang terafiliasi dengan kekerabatan itu dianggap merupakan kemunduran demokrasi karena dinasti dan sebagainya. Pemikiran itu sah-sah saja karena di negara kita itu bebas bicara, bebas menyampaikan pandangan dan pendapat. Menurut saya pribadi, munculnya tokoh-tokoh muda ini terlepas alasan apapun sangat positif. Karena ada kader-kader muda yang mulai dari awal muncul di dunia politik. Benarkah karena orang menjadi punya kerabat pejabat publik pasti jadi anggota dewan? Menurut saya tidak. Jangankan cuma kerabat, bahkan ada menteri, bukan kerabat menteri loh, menteri masih muda, tidak terpilih kok. Punya uang? Punya. Sudah menteri, muda, punya uang, nggak terpilih juga. Untuk generasi lebih senior, mantan gubernur, ada juga yang nggak terpilih. Artinya apa? Menjadi kerabat pejabat publik bukan jaminan terpilih menjadi pemimpin. Ini adalah konsekuensi daripada pemilihan yang bebas, pemilihan yang terbuka, proporsional terbuka adalah memilih orang, bukan memilih partai. Para aktivis dulu berpendapat bahwa pemilu dengan sistem tertutup tidak demokratis. Kemudian setelah dibikin terbuka berpendapat lain lagi. Hanya untuk orang-orang kaya, hanya untuk kerabat partai pemimpin publik, pejabat publik, hanya yang memiliki afiliasi dengan pimpinan partai. Terjadi kemunduran demokrasi dan sebagainya. Ya susah. Nggak ada benernya kan, tertutup salah. Karena hanya ditentukan oleh pemimpin partai, tidak dipilih langsung rakyat. Kemudian setelah pemilihan rakyat, salah lagi. Berarti nggak ada benernya, terus mau pakai sistem apa? Kan begitu. Apa mau ditunjuk aja, nggak usah negara itu demokratis, sehingga wakil rakyatnya adalah wakil orang yang menunjuk. Jadi begini, masuk ke dunia politik, apakah itu menjadi anggota dewan, anggota ataukah bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, syarat utamanya memang harus punya uang.
Kalau nggak punya uang nggak mungkin. Kecuali DPRD tingkat 2, itu tidak terlalu besar. Sehingga ada pengamen yang terpilih, wajar. Intinya bukan soal punya atau tidak punya uang, tetapi memiliki jaringan. Jaringan itu tentu berbiaya. Mengapa? Karena untuk ketemu orang, untuk bicara dengan orang, minimal ada minuman, ada makanan, menyediakan makanan, itu kan uang. Itu yang sederhana. Tetapi lebih detailnya lagi adalah bahwa untuk menjadi pemimpin seharusnya tidak sibuk untuk mencari makan besok pagi. Artinya menjadi bupati, menjadi gubernur, anggota DPR, itu sudah tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana makan besok pagi. Saya kira di seluruh dunia sama. Pemimpin yang dipilih secara langsung, bahkan kepala desa sekalipun, minimum hidupnya harus mapan. Kemapanan secara ekonomi membuat orang tertarik untuk memilihnya. Bahkan di kampung-kampung milih ketua RT, milih ketua RW juga kadang-kadang kemapanan ekonomi menjadi pertimbangan. Bahwa orang itu dianggap mandiri secara ekonomi. Demikian juga ke depan, sebelum orang masuk ke politik, dia harus mampu menghidupi dirinya. Sehebat apapun seseorang, sepandai apapun, secerdik apapun, baik dalam segala hal, termasuk ahli dalam ilmu politik, mampu membuat analisa politik. Kalau dia tidak mandiri hidupnya, tidak mapan hidupnya, tidak memiliki ekonomi yang lebih, bukan sekedar cukup, akan sulit untuk menjadi bupati, akan sulit menjadi gubernur. Ini konsekuensi daripada pemilihan langsung. Apalagi anggota DPD sama, anggota DPR sama. Apalagi presiden, wakil presiden. Saya kira hampir seluruh dunia, perdana menteri, presiden, wakil presiden, itu orang kaya. Mapan. Pertanyaannya, apakah pemimpin ini miliknya orang kaya? Yaitu konsekuensi daripada sistem pemilihan. Bagaimana hidup Anda masih susah, Anda mau membuat program kesejahteraan untuk rakyat. Kalau kita belum sejahtera, kemudian kampanye visi misi mau mesejahterakan rakyat, dirinya aja belum sejahtera. Kira-kira seperti itu. Ini nih bahasa sederhananya seperti itu. Sehingga teman-teman yang ingin memang punya minat di dunia politik untuk menjadi politisi, yaitu anggota dewan dan sebagainya, pertama harus punya jaringan. Tidak harus kaya uang, menjadi syukur-syukur mandiri secara ekonomi, memiliki usaha, bisa menghidupi dirinya dan orang lain. Sehingga menjadi wira swasta lah, orang yang mandiri wira swasta itu. Usaha sendiri wira swasta, kemandirian, orang yang mandiri secara ekonomi, itu akan lebih bagus lagi. Artinya semakin demokratis yang sifatnya terbuka, suka tidak suka, mau tidak mau, seseorang yang ingin masuk menjadi politisi itu harus mampu menghidupi diri sendiri dan lingkungannya, mapan hidupnya. Sehingga dia tidak tergantung hidupnya dari orang lain. Walaupun pekerja sekalipun, tapi pekerja yang telah memiliki kemampuan secara ekonomis. Bagaimana saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kalau Anda tidak punya kemampuan ekonomi kemudian menjadi pemimpin. Itu kan artinya tidak mandiri. Banyak orang mengatakan, oh kalau kita pakai sponsor akan menguntungkan sponsor. Tapi kalau orang mandiri, memiliki jiwa yang mandiri, ya tidak akan tergantung pada orang lain. Karena kebiasaan mandiri tadi, walaupun dibiayai, disponsori orang, tahu batasannya. Itu prinsip kemandirian. Maka orang kayak saya, yang belum mampu, belum lebih dari cukup, ya nggak berani masuk ke dunia politik, masuk menjadi calon dewan, nggak berani. Walaupun punya jaringan sekalipun, tahu dirilah. Karena
kita berjanji akan mensejahterakan rakyat, maka kita harus cukup hidupnya. Maka kita harus sejahtera, baru bisa mensejahterakan orang lain. Bagaimana kalau hidup kita tidak sejahtera? Hanya memiliki kemampuan pikiran. Kita bicara akan menciptakan entrepreneurship, akan menciptakan lapangan kerja. Lalu kita sendiri kerjanya juga Senin Kemis yang tidak mencukupi kemampuan kehidupan kita, hampir tidak mungkin. Kira-kira seperti itu. Munculnya pemimpin muda sangat memenuhi harapan. Dan itu juga tidak karena dinasti. Contoh, wakil ketua MPR kita dari unsur DPD itu baru berusia 26 tahun. Untuk bisa menduduki anggota DPD, dia tidak pakai jalur politik, partai politik. Tetapi ia mendaftarkan individunya, dirinya. Kemudian dipilih oleh rakyat secara mandiri, tidak menggunakan jalur partai. Sehingga individu-individu terpilih menjadi DPD. Kemudian setelah di DPD, untuk menjadi wakil ketua MPR seperti Archandra itu, dia melalui proses pemilihan dari anggota DPD. Bahkan lawannya adalah ketua DPD lama, incumbent. Kemudian bukan hanya satu, banyak yang mencalonkan diri. Dan kemudian melalui voting anggota DPD, maka Chandra terpilih menjadi wakil ketua MPR RI. Dari unsur kelompok DPD, usianya baru 26 tahun. Generasi Z. Ini luar biasa. Dan ucapan selamat kepada Chandra. Kita munculnya tokoh-tokoh muda terlepas dari keluarga politik atau apapun. Harapan bangsa ini bahwa munculnya pemimpin muda ini, kita akan terus lahir pemimpin-pemimpin kader-kader muda untuk menjadi penyelenggara negara bangsa ini, untuk menjadi pemimpin negeri ini. Sehingga dari muda dia sudah terlatih dan melatih diri. Pimpinan MPR apapun fungsi dan perannya adalah suatu jabatan yang tidak mudah untuk digapai siapapun. Wakil ketua MPR kita usia 26 tahun. Kemudian ketua DPD kita walaupun 45 tahun juga masih golongan muda. Ketua DPD ini juga dipilih dari dan oleh anggota DPD secara demokratis melalui voting. Sultan Najamuddin masih 45 tahun. Masih panjang jejak karirnya menjadi pemimpin bangsa ini. Dan sebelumnya adalah wakil ketua DPR, DPD juga. Berarti 39, sekitar ya 40 tahunan lah dia menjadi wakil ketua DPD. Sebelumnya ada wakil gubernur. Ini menurut saya luar biasa ya. Artinya ada kesinambungan kepemimpinan yang ditunjuk oleh Sultan Najamuddin. Dari usia di bawah 40 tahun dan kemudian usia 45 tahun saat ini. Beliau sudah menjadi ketua DPD. Demikian juga munculnya Mas Ibas, terlepas dari dia anak mantan presiden, dia adalah juga tokoh muda. Dan yang paling luar biasa wakil presiden Republik Indonesia saat ini juga masih generasi muda. Kelompok milenial, Mas Gibran Raka Buming Raka. Walaupun banyak yang mengolok-olok, walaupun banyak yang merendahkan kemampuannya, tapi dia pernah menjadi wali kota. Nah, wali kota lo nggak gampang loh. Dan menjadi wali kota dipilih oleh rakyat, bukan ditempatkan, bukan ditetapkan. Demikian juga menjadi wakil presiden Republik Indonesia, bukan hal mudah. Apapun, kita harus optimis bangsa ini akan maju. Optimis pemimpin-pemimpin muda ini akan memberikan warna hidup dan kehidupan buat negeri ini akan menjadi semakin maju dan memiliki jejak yang masih panjang sehingga kita tidak akan pernah kehabisan stok kader-kader pemimpin bangsa ini. Sampai jumpa, kita harus optimis, generasi muda yang muncul harus kita hargai, harus kita support sehingga ini adalah demi masa depan bangsa dan negara. Jangan terlalu pesimis terhadap kepemimpinan anak-anak muda untuk membangun negeri ini. Terima kasih.